Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12, saya atas nama Aulia Eka Putri dengan NIM 2303011. Saya Cermi Mareta dengan NIM 2303014. Saya Nurul Rahma dengan NIM 2303040. Saya Aprilia Fanya Sampeako dengan NIM 2303008. Baik, di sini kami akan menjelaskan ruang lingkup akuntansi manajemen rumah sakit pada unit rekam medis. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang akuntansi biaya. Untuk jenis biayanya, yang pertama itu ada biaya tetap, yang kedua ada biaya habis pakai, yang ketiga yaitu biaya operasional, dan yang keempat adalah biaya pemeliharaan SIM RS. Untuk keterangannya, biaya tetap yaitu gaji petugas 6 orang, volumenya itu 12 bulan, biaya satuannya adalah 4.200.000. Dan total biayanya yaitu 302.400 juta. Untuk biaya habis pakai yaitu formulir dan alat tulis, volume itu adalah 1000 lembar, biaya satuannya adalah 18.000. Total biayanya yaitu 9.600.000. Untuk biaya operasional itu ada koneksi internet, volumenya 12 bulan, biaya satuannya 1.800.000. Total biayanya 21.600.000. Untuk biaya pemeliharaan SIM RS itu ada lisensi perangkat lunak, volumenya 1 paket, biaya satuannya 15 juta, total biaya yaitu 15 juta. Untuk total keseluruhannya yaitu 348.600.000. Kesimpulannya adalah total biaya operasional fiktif untuk unit rekam medis adalah 348.600.000. Komponen biaya utama adalah biaya tetap atau gaji petugas sebesar 302.400.000 yang menyumbang sekitar 86,75% dari total biaya. Hal ini menunjukkan ketergantungan biaya yang sangat tinggi pada SDM, sementara biaya habis pakai dan biaya operasional lainnya hanya. Baik, di sini saya akan menjelaskan di bagian anggaran dan perencanaan. Program kegiatan yang pertama, migrasi sistem EMR, tujuannya implementasi rekam medis elektronik penuh, anggarannya 75 juta, target capaian 100% paperless. Kemudian yang kedua, meningkatkan keamanan data, tujuannya memastikan kerahasiaan data pasien, anggarannya 40 juta, target capaiannya 0 insiden kebocoran data, pembelian server baru, tujuannya meningkatkan kecepatan akses data, anggarannya 30 juta, target capaiannya kecepatan akses lebih 3 detik. Yang keempat, pelatihan komunikasi, tujuannya meningkatkan interaksi dengan unit lain, anggarannya 15 juta. Target capaiannya nilai kepuasan unit lain 4,5/5. Jadi total keseluruhan anggarannya itu 160 juta. Kesimpulannya, total anggaran yang dialokasikan untuk program kerja aktif unit rekam medis adalah 160 juta. Fokus utama anggaran terletak pada migrasi sistem EMR atau 75 juta dan peningkatan keamanan data 40 juta. Ini menunjukkan bahwa prioritas utama unit adalah modernisasi sistem menjadi paperless dan penguatan aspek keamanan informasi. Baik, di sini saya akan menjelaskan terkait analisis keuangan, di mana pada keterangannya ada pendapatan, total biaya operasional, laba operasional unit. Di mana pada target 2026 itu pada pendapatan ada 450 juta, pada total biaya operasional ada 348.600 juta, pada laba operasional per unit ada 101.400 juta. Pada realisasinya itu pada pendapatan 480 juta, pada total biaya operasional 360 juta, dan pada laba operasional unit 120 juta.
Sedangkan untuk selisih antara target dan realisasinya, pada pendapatan ada 30 juta selisih, dan pada total biaya operasional ada 11.400.000, dan pada laba operasional unit selisihnya itu ada 18.600.000. Dari ketiga ini analisisnya di pendapatan itu peningkatan layanan pasien baru, sedangkan pada total biaya operasional itu pengadaan hardware mendadak, dan pada laba operasional unit itu efisiensi terkendali. Dan di sini ada diagram batang di mana di sini ada perbandingan target dan realisasi. Di mana di sini untuk pendapatan di diagram batang biru dan untuk total biaya operasional di diagram batang orange. Di sini bisa dilihat target 2026 itu ada 450. Nah, pada total biaya operasional total biaya operasional di target 2026 bisa kita lihat di sini ada 348. Nah, selisih antara target dan realisasinya bisa dilihat di sini, di mana selisih pendapatan ada 30 juta dan selisih total biaya operasional ada 11.400.000. Pada diagram ini sudah bisa terlihat jelas antara perbandingan target dan realisasinya. Kinerja keuangan tahun 2026 ini melampaui target laba operasional. Pendapatan realisasinya itu 480 juta, lebih tinggi dari target 450 juta, menunjukkan adanya peningkatan layanan pasien baru. Total biaya operasional realisasi 360 juta, sedikit lebih tinggi dari target, yaitu 348.600.000. Disebabkan oleh pengadaan hardware yang mendadak. Meskipun biaya melebihi target, laba operasional realisasi itu ada 120 juta, tetap melampaui target, yaitu 101.400.000, menunjukkan efisiensi operasional secara keseluruhan masih terkendali. Jadi pada analisis keuangannya ini menunjukkan efisiensi operasional secara keseluruhan masih terkendali. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengendalian internal atau fungsi kontrol. Yang pertama itu adalah area pengendalian. Dengan kedua ada proses pengendalian dan tujuannya. Untuk yang pertama itu ada proses coding. Di area pengendalian itu terdapat proses coding, dan proses pengendaliannya itu yaitu validasi kode diagnosa oleh komite medis, dan tujuannya itu untuk memastikan akurasi billing. Dan yang kedua ada di area pengendalian ada pengelolaan arsip. Prosedur pengendaliannya itu ada penerapan standar suhu dan kelembapan ruangan, dan untuk tujuannya memelihara kualitas storage fisik. Yang ketiga ada area pengendalian, yaitu pengamanan IMR. Terus prosedur pengendalian adalah penggantian paspor sistem secara berkala, dan tujuannya itu untuk mencegah akses tidak sah. Dan yang terakhir ada area pengendalian pembelian aset. Prosedur pengendaliannya itu adalah pengajuan dan persetujuan bertingkat. Tujuannya itu untuk mematuhi SPO pengadaan. Unit prosedur pengendalian internal berfokus pada 4 area utama. Kontrol ditekan pada validasi, kode diagnosa, atau untuk akurasi billing, pengelolaan arsip, pemeliharaan storage, pengamanan EMRE,
itu ada penggantian paspor dan pembelian aset persetujuan bertingkat untuk memastikan kepatuhan dan integrasi data. Baik, di sini saya akan menjelaskan terkait efisiensi operasional, di mana pada tabel efisiensi operasional ini ada indikator rata waktu tunggu pelayanan, tingkat kesalahan coding, biaya kertas dan cetak, dan kepatuhan pengembalian berkas. Di mana pada tahun 2025 itu sebelum, 2026 sesudah, terus persentasinya itu persen. Di sini pada sebelum, yaitu pada tahun 2025, rata waktu tunggu pelayanan 15 menit, dan pada tahun 2026 itu 8 menit. Perubahan ini itu ada perbaikan alur pendaftaran. Terus pada tingkat kesalahan coding, sebelumnya pada tahun 2025 itu ada 4, terus sesudah pada tahun 2026 itu ada 2. Ini perubahannya ini karena adanya peningkatan pelatihan SDM. Kemudian biaya kertas dan cetak pada sebelumnya itu pada tahun 2025 12 juta, terus sesudah pada tahun 2026 itu 3 juta. Ini karena adanya implementasi paperless. Terus pada kepatuhan pengembalian berkas, sebelumnya pada tahun 2025 itu ada 85, kemudian sesudah pada tahun 2026 itu 98. Di sini terjadinya perubahan karena disiplin petugas meningkat. Nah, pada setiap indikator ini ada persentasinya, di mana pada rata waktu tunggu pelayanan perubahan persentasinya itu minus 46,7%, terus pada tingkat kesalahan coding perubahan persentasinya itu minus 50,0%, kemudian pada biaya kertas dan cetak itu perubahan persentasinya itu 75,0%, terus pada kepatuhan pengembalian berkas perubahan persentasinya itu 15,3%. Nah, di sini bisa dilihat untuk diagram. Kita bisa lihat di sini diagram efisiensi operasional 2025 versus 2026. Di sini pada warna biru, di sini kita bisa lihat 2025, dan 2026 itu pada warna orange. Lalu perubahan presentasinya itu warna abu-abu. Yang mana di sini kita bisa lihat sesuai dengan tabelnya. Di mana di sini menunjukkan peningkatan efisiensi yang kuat dari tahun 2025 ke 2026. Indikator mutu seperti rata waktu tunggu pelayanan dan tingkat kesalahan coding berkurang drastis. Di mana di sini masing-masing itu pada rata waktu tunggu pelayanan ada minus 46,7%, dan pada tingkat kesalahan coding itu ada minus 50,0%. Peningkatan efisiensi terbesar adalah pada penghematan biaya kertas dan cetak sebesar minus 75,0%. Mengidentifikasikan keberhasilan inisiatif paperless EMR.
Baik, cukup sekian dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.